Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-hadits tsalis wa tsalasun, hadis 33. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan dia, maksudnya Al-Qur'an, pada Lailatul Qadr. An Wasilah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzilat suhuf Ibrahim, telah diturunkan lembaran-lembaran Nabi Ibrahim, awal lailatin min syahri Ramadan, pada awal malam di bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah, dan diturunkanlah kitab Taurah, li sittin, ini taknya mestinya dikasrah ya, li sittin, pada hari ke-6, madat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, maksudnya malam 7 Ramadan. Wa unzilal Injil, dan telah diturunkan Injil, li thalatha asyrata, untuk atau pada 13 hari madat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, maksudnya malam 14. Wa unzilaz Zabur, dan diturunkanlah kitab Zabur, li thamani asyrata khalat min Ramadan, pada hari 18 yang telah lewat dari Ramadan, yaitu malam 19. Wa unzilal Quran, sementara Al-Quran diturunkan li arba'in wa ishrin, pada 24 hari khalat min Ramadan, yang telah lewat dari bulan Ramadan, jadi maksudnya malam 25. Hadis riwayat Tabarani. Nah, berarti berdasarkan hadis ini, Lailatul Qadar itu adalah pada malam 25 Ramadan ya. Karena di sini Allah katakan, inna anzalna, sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Nah, sementara hadisnya mengatakan Al-Quran diturunkan pada hari 24 yang telah lewat dari Ramadan, artinya malam 25. Nah, berdasarkan itulah sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 25 Ramadan. Adapun Imam Syafi'i cenderung bahwa Lailatul Qadar adalah malam 21 Ramadan. Adapun jumhur atau mayoritas ulama berpendapat Lailatul Qadar adalah malam 27 Ramadan. Dan memang ada perselisihan pendapat yang sangat banyak, sampai ada sekitar 40 lebih pendapat tentang Lailatul Qadar ini. Dan yang dimaksud anzalnahu, kami menurunkannya, ini adalah Allah menurunkan dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah, yaitu Ka'bah yang ada di langit pertama. Jadi di bumi ada Ka'bah, nah ke atasnya lurus itu ada Ka'bah di langit pertama, namanya Baitul Izzah. Nanti naik lagi ke langit kedua ada Ka'bah, namanya nggak ngerti ya. Langit ketiga ada juga Ka'bah. Pokoknya tempat ibadah bagi setiap penghuni langit tersebut. Nah, nanti ada langit ketujuh, Ka'bahnya namanya Al-Baitul Ma'mur, rumah yang dimakmurkan oleh para malaikat. Maka di langit terakhir ada Baitul Ma'mur, di langit pertama ada Baitul Izzah. Nah, itulah yang dimaksud anzalna, diturunkan 30 juz langsung dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Ada juga tafsir lain mengatakan bahwa anzalnahu, kami turunkan Quran, maksudnya wahyu awal turun. Awal wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu wahyu yang pertama turun kan. Nah, turunnya kapan itu? Pada Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ini juga diperselisihkan oleh para ulama, kenapa disebut Lailatul Qadar? Ada dua pendapat. Al-Qadar ada yang mengartikan adalah keagungan atau kemuliaan. Disebut Lailatul Qadar karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan. Pendapat yang kedua mengatakan disebut Lailatul Qadar karena ditetapkannya atau ditakdirkannya ketetapan Allah Subhanahu wa taala untuk setahun ke depan pada malam tersebut. Dan ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Pada surah Ad-Dukhan ayat 4. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi. Inna kunna mungdirin fiha, di dalam malam yang diberkahi tadi, yufraqu, ditetapkan, kullu amrin hakim, setiap perkara yang dikokohkan. Nah, ini tafsiran dari mereka yang mengatakan Lailatul Qadar artinya malam takdir. Kalau diartikan malam keagungan, maka dalilnya adalah khairun min alfi syahrin. Jadi dua-duanya mempunyai dalil. Baik, kita ambil beberapa faedah yang lain.
Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Ramadan itu artinya membakar, disebut Ramadan karena bulan Ramadan membakar dosa-dosa manusia dengan amal-amal saleh yang dia lakukan. Di sini ada istilah At-Taurah. Taurah itu artinya menutupi. Disebut kitab Taurat karena dengan datangnya kitab Taurat, maka sinarnya kitab Taurat menutupi kegelapan-kegelapan kesesatan yang ada di masa tersebut. Adapun Injil itu dari kata-kata najl yang artinya adalah intisari. Disebut Injil karena dia merupakan intisari dari kitab sebelumnya, yaitu kitab At-Taurah. Makanya dalam bahasa Arab anak itu disebut najl, ya, karena anak itu intisari dari bapaknya. Adapun Zabur itu artinya adalah kitab, dan ini adalah kitabnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Adapun Al-Quran artinya adalah bacaan, dan Al-Quran adalah kitab yang paling sempurna di antara kitab-kitab yang ada, dan Al-Quran menghapus kitab-kitab sebelumnya. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al-haditsus rabi' wa thalathun, hadis 34. Qilu rabbina, perkataan Rabb kita, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina dengan memurnikan, lahu bagi Allah, ad-dina agama. An Abi Sa'id bin Abi Fadalah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allah, apabila Allah sudah kumpulkan al-awwalina wal akhirin, orang-orang awal dan orang-orang akhir, liyaumin la raiba fihi, pada hari yang tidak ada keraguan padanya, maksudnya hari kiamat, nada munadin, maka menyerulah seorang yang menyeru, maksudnya malaikat yang disuruh oleh Allah untuk menyeru. Man kana, ini mimnya mestinya di fathah, ya. Man kana, barang siapa yang adalah dia itu, asyraka, menyekutukan, fi amalin amilahu lillahi, pada suatu amal yang dia amalkan untuk Allah, menyekutukan ahadan, dengan seseorang selain Allah Subhanahu wa taala, falyatlub thawabahu, maka hendaklah dia minta pahalanya, min indih, dari hadapan orang tersebut. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, aghna syurakai, yang paling tidak butuh di antara para syarikat, tidak butuh kepada apa? Anis syirki, dari persyarikatan. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa kita manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah dengan memurnikan niatan kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan apapun tanpa ikhlas karena Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam hadis ini disebutkan orang-orang yang beramal karena selain Allah, padahal amalannya itu sebenarnya amalan untuk Allah, maka disuruh mencari pahalanya dari orang tersebut, karena Allah tidak butuh kepada orang tersebut, kepada amalan tersebut. Nah, maka menurut para ulama ini adalah dalil bagi pendapat yang mengatakan riya itu sekecil apapun itu bermadarat terhadap amal yang dilakukan, sehingga amalnya hancur lebur tanpa ada pahala sama sekali. Dan ini masalah khilafiyah. Ada yang berpendapat bahwa kalau seseorang itu beramal karena Allah Subhanahu wa taala, jadi misalnya seseorang sholat, niatannya apa? Cari pahala, berarti karena Allah. Tiba-tiba ada orang yang lewat atau datang, nah maka karena ada orang tersebut, maka orang yang salat ini kemudian memanjangkan salatnya, yang biasanya salatnya tidak panjang. Nah, berarti memanjangkan salatnya bukan karena Allah, tapi karena ada orang tersebut. Nah, di sini menurut pendapat yang kedua adalah salatnya tetap diterima oleh Allah. Kenapa? Niatan asalnya salat adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak diterima oleh Allah adalah memanjangkannya tadi. Karena dia memanjangkan bukan karena Allah, memanjangkannya salat karena orang yang datang tersebut. Nah, adapun menurut pendapat pertama, apapun riya, meskipun hanya kecil, meskipun hanya dalam satu bagian pada ibadah yang kita lakukan, misalnya tadi dalam masalah panjangnya saja, itu sudah menyebabkan gugur semua amalnya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya hadis ini. Man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan. Siapa yang menyekutukan kepada selain Allah dalam suatu amalan yang dia amalkan untuk Allah,
Jadi dia beramal untuk Allah asalnya, tapi kemudian dia tambahi dengan riya. Nah, maka di sini tidak ada pahalanya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berhati-hati saja. Barangkali pendapat yang pertama ini yang benar, maka hendaklah riya jangan sampai masuk pada amalan kita sekecil apapun, baik hanya dalam bagian-bagian tertentu dari ibadah kita maupun secara keseluruhan apalagi ini. Kemudian dari hadis ini ada kata-kata liya'budu ya. Ya'budu ini pada judulnya maksud saya. Kata-kata ibadah di dalam Al-Qur'an ditafsirkan oleh Ibnu Abbas itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Abbas mengatakan setiap kata-kata u'budullah, sembahlah Allah dalam Al-Qur'an, itu maksudnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau hanya ibadah kepada Allah, orang-orang kafir Quraisy pun mereka juga ibadah kepada Allah. Sebagaimana Imran bin Husain ditanya oleh Nabi SAW, "Kam ta'budul yawma min ilahin?" Kamu sekarang menyembah berapa Tuhan? Dia bilang ada 7 Tuhan. Yang 6 saya sembah di bumi, satunya di langit. Nanti kalau ada keperluan-keperluan, ada terdesak, nah maka larinya kepada zat yang di langit. Nah, berarti mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan menyekutukan. Nah, karena itulah Ibnu Abbas mengatakan setiap ubudullah dalam Al-Qur'an maksudnya tauhid kepada Allah. Termasuk di sini liya'budullah, ibadah maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah tersebut. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu saleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.